Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan penalaran matematika dari soal yang kemarin ya. Oke, soalnya masih tentang biang lala. Ya, di sini dari soal yang kemarin, dari video yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bahwa radius dari biang lala ini adalah 25 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter, jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah, nah sekarang kita cari dulu koordinat titik Q-nya ya teman-teman. Nah ini titik Q, koordinatnya itu untuk X-nya itu 40, sedangkan untuk Y-nya adalah minus 30. Nah, kenapa minus 30? Karena dari P ke tanah ya itu adalah 35 meter. Kemudian tinggi tiangnya itu adalah 5 meter. Maka tinggal dikurangi dari 35 kurangi 5 meter. Lalu kenapa minus? Kenapa minus? Karena dia itu ke bawah ya, teman-teman. Gitu, dari titik P ke bawah. Nah, kemudian kita lihat ya, lampu ini kan ada di sekitaran biang lalanya nih ya. Di bundaran biang lalanya ini. Kemudian titik terjauh dari Q ke lampu itu adalah dia melalui titik pusat. Nah, kemudian di sini. Ini adalah titik terjauhnya. Jadi ini adalah lampunya seperti itu. Nah, maka kita hitung menggunakan Pitagoras ya. Jadi menghitung jarak menggunakan Pitagoras seperti itu. Jadi kita mau menghitung dari Q ke lampu. Misalnya kita beri huruf di sini adalah huruf S ya, teman-teman misalnya. Nah, akan kita hitung. Dari Q ke S yang akan kita hitung, tapi yang akan kita hitung menggunakan Pitagoras itu adalah panjang dari Q ke P atau ke titik pusatnya. Seperti itu. Jadi jarak PQ itu sama dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, tentunya X dulu 40 kuadrat. Nah, ditambah Y-nya minus 30 kuadrat. Nah, sama dengan 40 pangkat 2 itu 1600 ditambah 30 dipangkatkan 2 itu 900. Sama dengan akar dari 2500. Nah, akar dari 2500 ya. Akar dari 2500 itu berapa? Nah, sekarang kita hitung. Akar dari 2500 itu kan sama dengan 50 ya, teman-teman. Jadi 50 pangkat 2 itu sama dengan 2500. Nah, sekarang sudah ketemu. Jarak dari P ke Q adalah 50 meter. Sedangkan yang mau kita cari adalah jarak dari Q ke lampunya gitu ya, ke S. Jadi yang kita mau cari adalah Q ke S itu sama dengan 50 meter ditambah jari-jarinya ya. Jadi ditambah jari-jarinya itu ini dari P ke S itu sama dengan R ya. Ini udah sama dengan R atau radius. Maka ini sama dengan ditambah 25 meter. Maka jawabannya adalah 75 meter. Seperti itu. Ya, jadi jarak terjauh dari titik Q ke lampu itu adalah 75 meter. Jawabannya di sini itu 75 meter. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soalnya ada diagram ya, teman-teman. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di 2 kecamatan, yaitu A dan B. Pada tahun 2022 berdasarkan status
bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Jadi yang warna hijau itu bekerja, orange itu menganggur, kemudian warna biru itu tidak aktif secara ekonomi. Nah, diketahui populasi angkatan kerja di Kecamatan A adalah 15.000. Oke, kita lengkapi ya. Jadi di Kecamatan A populasinya ada 15.000. Sedangkan untuk Kecamatan B populasinya itu adalah 10.000. Nah, sekarang pilih pernyataan yang di bawah ini ya. Ada 3 pernyataan, kita harus pilih. Dia itu pernyataannya benar atau salah. Yang pertama, banyaknya orang yang bekerja di Kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di Kecamatan B. Nah, ini kita harus menghitung dulu ya, berarti kita hitung dulu tuh supaya mudah ya teman-teman. Nah, di sini 60% dikali 15.000, berarti ini 60% dikali 15.000 yang warna hijau ini. Nah, kita hitung dulu gitu. Jadi kita hitung masing-masing supaya kita bisa membandingkannya seperti itu. Ini adalah 9.000. Jadi yang warna hijau di Kecamatan A itu 9.000. Kemudian yang warna biru itu adalah 12% dikali 15.000 ya. Nah, yang ini itu 1.800. Jadi langsung hasilnya ya, saya tulis langsung hasilnya. Kemudian yang warna orange itu 28% dikali 15.000. Itu adalah 4.200. Nah, demikian juga yang Kecamatan B, kita hitung. 54% dari 10.000 itu ini lebih mudah ya menghitungnya, yaitu 54.000, kemudian ini 42.000. Nah, yang terakhir yang biru ini adalah 4.000. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Banyak orang yang bekerja di Kecamatan A. Lihat, yang bekerja berarti warna hijau ya. Dari pernyataan yang satu nih. Kita cek mulai dari pernyataan satu. Banyak orang yang bekerja di Kecamatan A artinya 9.000 kan. Tadi kita sudah hitung. 9.000 kurang dari populasi angkatan kerja di Kecamatan B. Kurang dari populasi angkatan kerja. Nah, di sini kan angkatan kerja di Kecamatan B itu populasinya yaitu 10.000. Nah, betul ya, bahwa 9.000 itu kurang dari 10.000. Betul, maka pernyataan yang pertama itu benar. Seperti itu. Kemudian, pernyataan yang kedua. Nah, yang kedua, banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan B. Menganggur, kita lihat menganggur di Kecamatan B itu warna orange, yaitu 42.000. Nah, lebih dari banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan B. Berarti lebih dari yang menganggur di Kecamatan B itu ada 4.200. Nah, ini benar apa tidak? Ini salah ya. Sorry. Ini menganggur di Kecamatan B lebih dari banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan A. Betul ya? Jadi yang menganggur di Kecamatan B itu ada 42.000, sedangkan yang menganggur di Kecamatan A itu ada 4.200. Ya, jadi ini jawabannya juga benar seperti itu ya. Karena di sini lebih dari banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan A. Jawabannya benar. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang terakhir ya. Banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di Kecamatan A, lihat Kecamatan A, kemudian tidak aktif secara ekonomi, berarti warna biru. Ya, warna biru ada 1.800, 3 kali lipatnya dari orang yang tidak aktif di Kecamatan B. Nah, tidak aktif di Kecamatan B itu adalah ada 4.000. Jadi 3 dikali 4.000.
Nah, ini kita cek aja, kita hitung 1.800 sama dengan 12.000. Nah, ini salah ya, teman-teman. Yang ini salah pernyataannya. Jadi, pernyataan yang ketiga itu salah. Nah, untuk pembahasan soal kali ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.